Ini video bonus ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membaca laporan Google Ads dan scaling di Google Ads. Anda harus paham ya cara membaca laporan di Google Ads. Kalau Anda paham, Anda akan tahu performa dari iklan Anda. Nah, kalau Anda tahu performa dari iklan Anda bisa melakukan scaling. Kalau iklannya bagus, menghasilkan konversi, misalnya konversi beli atau tanya-tanya, maka Anda bisa melakukan scaling up, yaitu iklannya kita tingkatkan. Misalnya kita perbesar biddingnya. Tapi kalau iklannya jelek, banyak tayang, banyak klik, tapi tidak menghasilkan konversi, itu kan cuma buang-buang uang saja. Maka kita bisa scaling down iklan tersebut dengan cara menurunkan biddingnya atau kita hapus saja iklannya. Oke, kita langsung saja. Saya buka akun Google Ads bikinwebku.com. Di sini studi kasusnya saya menggunakan akun Google Ads bikinwebku.com ya. Oke, kita masuk ke kampanye. Di sini Anda bisa lihat ada 3 kampanye, 1 kampanye aktif, dan ini 2 kampanye dijeda atau di pause. Jadi iklannya tidak tayang. Nah, kalau ini iklannya tayang, yang kampanye seperti ini. Di sini ada 3 kampanye, yaitu ada 1 kampanye search, ada 2 kampanye display, yaitu display traffic dan display retargeting. Nah, yang display retargeting ini tidak akan saya bahas, dan di sini saya tidak membuat iklan YouTube ya. Idealnya untuk traffic itu ada 3 kampanye per produk, yaitu search, display, dan YouTube. Tapi tergantung Anda juga mau berapa. Misalnya kalau Anda belum siap untuk beriklan di YouTube, berarti Anda buat 2 kampanye per produk. Contohnya, misal Anda punya usaha kue ya. Anda mau mempromosikan kue brownies dan cupcake. Berarti Anda harus membuat 6 kampanye. Jadi ada 3 kampanye search, display, YouTube yang membahas tentang promosi kue brownies, dan 3 kampanye lainnya yang sama, yaitu yang membahas promosi kue cupcake. Ini lebih disukai Google karena lebih spesifik daripada Anda mencampur adukan iklan kue brownies dan cupcake ke dalam 1 kampanye yang sama, misalnya search. Karena kalau orang mengetikkan di Google biasanya spesifik ya. Misalnya kalau dia mau mencari penjual kue apa dulu kan yang dia cari, misal diketikkan sama dia jual kue brownies murah gitu kan. Nah, nanti kalau gitu kampanye search brownies yang akan bekerja, yang akan menayangkan iklan kita ke mereka ya. Jadi kampanye search cupcake itu tidak bekerja ya. Nantinya kalau begitu akan memudahkan kita dalam menilai performa iklan kita. Nah, di sini ada indikator. Inilah indikator yang saya gunakan ya. Dari mulai klik, tayangan, CTR, CPC rata-rata, biaya konversi, biaya per konversi. Sebenarnya ada banyak indikator yang disediakan oleh Google, nanti kita akan telusuri. Tapi yang biasa saya gunakan adalah indikator ini yang saya gunakan untuk menilai performa iklan saya. Oke. Nah, di sini Anda bisa melihat data dari iklan Anda. Misal hari ini, hari kemarin gitu ya. 7 hari terakhir atau semua. Ini kalau hari ini, nah hari ini datanya saya kosong, yang
kampanye search ini kosong karena saya bikin video ini jam 5 dan jam 5 pagi itu saya tidak tayangkan iklan saya ya. Saya mulai tayang iklan dari jam 8 pagi sampai jam 23. Oke, misal saya pilih aja, saya ambil data dari 30 hari terakhir. Nah, ini adalah data 30 hari terakhir. Anda bisa lihat ini ada kliknya berapa, tayangannya berapa gitu ya. Jadi dalam 30 hari terakhir ini saya mendapatkan tayangan 6.499 dan yang kliknya ada 125. Dan ini ada CTR. CTR ini adalah rasio klik tayang iklan. Jadi nilai ini didapat dari klik dibagi tayangan dikali 100 gitu ya. Nah, menurut para expert di Google Ads, idealnya CTR itu untuk search adalah di kisaran 2%. Kalau penayangannya cukup tinggi tapi kliknya sedikit, bisa jadi ada yang kurang optimal dari cara kita beriklan. Tapi juga jangan terkecoh dengan CTR yang tinggi ya, sebab bisa saja pengunjung mengklik iklan hanya penasaran tanpa ada niatan untuk membeli. Jadi saran saya dalam membuat iklan itu biasa saja, jangan terlalu heboh, apalagi kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di website atau jasa yang kita tawarkan gitu kan. Gimana mau closing ya kan kalau seperti itu. Karena kalau semakin tinggi CTR, semakin besar pula dana yang harus kita keluarkan untuk membayar iklan. Makanya CTR saya di sini ini di bawah 2% kalau Anda lihat. Ya karena iklan saya biasa aja. Kalau ada yang klik, ya nanti yang saya optimalkan itu di websitenya. Websitenya harus cepat dan membuat betah pengunjungnya ya. Juga di CS-nya harus dioptimalkan. Gimana caranya kalau ada yang nanya-nanya itu sebisa mungkin dia harus closing ya. Misal biasanya saya dengan memberikan penawaran khusus lagi yang tidak saya sertakan di iklan dan di website gitu ya. Nah, di sini ada CPC rata-rata. CPC rata-rata ini adalah biaya per klik iklan kita ya. Jadi per kliknya itu dirata-ratakan dari 125 ini adalah 2.810 rupiah. Nah, di sini adalah biaya. Biaya ini adalah biaya yang dihabiskan oleh kampanye search ini selama 30 hari terakhir, yaitu ini kurang lebih 351.000. Nah, ini ada konversi. Konversi ini adalah tindakan yang diambil oleh pengunjung website di website kita ya. Misalnya dia klik beli online atau klik chat WA atau tanya WA. Nah, itu adalah contoh tindakan konversi. Nah, di sini saya mendapatkan 11 konversi. Nah, ini ada biaya per konversi dan ini rasio per konversi. Nah, kalau misalnya Anda mau lihat 11 konversi ini dari mana saja, caranya adalah kita klik segmen, terus konversi, tindakan konversi. Nah, ini dia. Ini 11 konversi ini saya dapat dari orang-orang yang menambahkan ke keranjang. Nah, yang orang-orang yang menambahkan keranjang itu saya kategorikan sebagai orang yang dia klik pesan PAWA ini. Nah, jadi di website ini konversinya cuma satu ya. Jadi konversinya cuma klik pesan PAWA atau menambahkan ke keranjang ya.
Jadi pesan PAWA ini sama dengan menambahkan ke keranjang. Jadi tidak ada beli online ya. Tidak ada beli online karena kalau ada yang beli berarti itu kan hasil dari kita chat sama si customernya ya. Jadi bukan dia langsung berhubungan dengan websitenya. Nah, dalam 30 hari terakhir ini ada 11 konversi yang nanya-nanya gitu kan. Kalau di Google AdWords, di dashboard Google Ads-nya saya kategorikan sebagai yang menambahkan keranjang. Jadi saya menghabiskan biaya 351.000 ini selama 1 bulan untuk bisa mendapatkan 11 orang yang nanya-nanya gitu. Pertanyaannya adalah untuk mendapatkan 11 konversi ini dengan biaya 361.000 ini murah apa mahal gitu ya. Jadi ini tergantung ke produk apa yang kita jual gitu. Kalau produknya kita jual mahal, misalnya jutaan, maka biaya 351.000 ini bisa dikategorikan murah selama ada yang closing gitu ya. Makanya iklan kampanye search ini saya terus jalankan gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana caranya menampilkan indikator-indikator ini ke dashboard Google Ads-nya Hijab Azahra ya. Oke, kita masuk ke kampanye. Nah, di sini kalau Anda lihat ini beda ya, indikatornya beda. Nah, kita akan samakan dengan yang ada di sini di dashboard bikinwebku.com. Caranya kita klik kolom. Nah, ini kita hapus semua. Ini yang ada di sini adalah yang ada di dashboard Hijab Azahra, kita hapus semua. Kita cocokkan, misal ini yang pertama adalah klik, performa, pilih yang klik, selanjutnya tayangan CTR spesies rata-rata, tayangan TR spesies rata-rata, biaya konversi, biaya per konversi, biaya, terus kita masuk ke konversi, biaya per konversi, rasio konversi. Kalau sudah, terapkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya nantinya. Oke, itu caranya, cara untuk menambahkan indikator-indikator sesuai keinginan kita, ada di menu kolom ini ya. Oke, selanjutnya ini kan ada di kampanye search, kita bagaimana caranya untuk melihat berapa kali iklan kita tayang di halaman pertama di penelusuran gitu. Caranya adalah kita masuk ke segmen, lalu pilih posisi atas versus posisi lainnya. Nah, Anda bisa lihat ini data dari 30 hari terakhir. Google penelusuran atas ada tayang 734, dan yang paling atas ini adalah, jadi iklan saya tampil di halaman pertama paling atas penelusuran itu ada 784, dan yang lainnya ini adalah di bawah penelusuran. Ini di paling bawah biasanya. Ini tayang 293 dan yang kliknya 4 kali, dan ini yang atas yang kliknya ada 77, dan ini tayang di jaringan display Google ada 4.900, partner penelusuran paling atas ada 391, klik 5. Nah, gitu ya caranya. Oke, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara scaling di Google Ads. Untuk bisa kita melakukan scaling, kita masuk dulu ke kampanye search-nya. Nah,
Di sini ada data-data, ya kan? Sama seperti tadi. Jadi ini kita masuk di grup iklan, kampanye tadi itu saya bikin 3 grup iklan, yaitu ad group Exact CPC, Prase CPC, BMM CPC. Nah, ini saya bedakan ad groupnya berdasarkan pencocokan keyword. Nah, BMM ini adalah pencocokan perluasan modifier. Nah, di sini adalah CPC maksimalnya 1000, jadi maksimal per kliknya itu 1000. Nah, ini kalau Anda lihat, ini seperti biasa ya, klik, tayangan, CTR, spesies rata-rata, biaya, konversi. Nah, ini kalau Anda lihat, di sini yang ad group pencocokan luas modifier ini adalah yang paling optimal, karena dia bisa menghasilkan 8 konversi, gitu ya. 8 konversi. Tapi kalau Anda lihat juga, ad group yang si Prase CPC ini malah lebih optimal lagi, karena rasio konversinya dia bisa mencapai 15%, walaupun yang nanya-nanya baru 2 gitu. Nah, sekarang yang terendah ini adalah yang Exact ya. Exact rasio konversinya dia kecilnya cuma 6%, juga konversinya cuma menghasilkan 1 konversi. Nah, caranya berarti kan ini kita bisa untuk di scaling down misalnya ya. Nah, CPC maksimalnya diturunkan gitu. Turunkan yang tadinya kalau saya ini 1000 bisa mungkin 800 atau 700 gitu ya. Terus nah di sini yang memiliki performa yang bagus nih, yang menghasilkan 8 konversi, ad group pencocokan luas modifier, ini kita bisa naikkan. Misal jadi 2000 atau 3000 gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, itu cara untuk scaling di tingkat ad group. Nah, selain scaling di ad group, kita juga bisa melakukan scaling di misalnya di iklan. Nah, ini adalah iklan-iklan yang ada di bikinwebku.com. Cara scalingnya adalah kita langsung aja klik konversi. Nah, kalau di iklan ini kita cuman bisa menghapus atau mempause iklannya, jadi tidak ada kayak membesarkan jumlah bidding, tidak ada ya. Jadi kalau kita melihat suatu iklan itu performanya buruk atau jelek, itu kita pause atau delete ya. Contohnya kita akan cari yang kampanyenya yang iklannya nah seperti ini, tidak ada konversi ini. Ini dia sudah tayang 148 kali, yang klik 3 kali, ternyata nggak ada konversi. Ini kita bisa dijeda atau di pause, gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini sama, misalnya saya jeda, gitu ya. Nah, ini caranya untuk scaling di tingkat iklannya. Ini scaling down. Jadi kalau Anda melakukan seperti ini, Anda bisa menghemat biaya, gitu kan. Jadi iklan yang tidak optimal lebih baik kita jeda aja, gitu kan. Mending nggak usah tayang sekalian. Nah, untuk scaling ini Anda bisa melakukannya juga di tingkat kata kunci, audiens, demografi, misalnya kan, penempatan, lokasi, jadwal iklan, itu kan. Misal di demografi saya pilih gender aja. Nah, ini adalah gendernya, target saya adalah perempuan dan laki-laki dan juga tidak diketahui. Nah, tidak diketahui ini adalah orang-orang yang dia tidak login Google di smartphone-nya ya. Jadi Google tidak bisa mendeteksi apakah dia itu laki-laki atau perempuan, maka dimasukkan ke tidak diketahui.
Oke, kita lihat. Nah, di sini laki-laki di grup iklan modifier pencocokan luas. Di sini bisa menghasilkan 5 konversi ya. Berarti kita bisa scaling up, kita tambah, menyesuaikan biddingnya. Nah, kalau ini tingkatkan atau kurangi ya. Nah, kalau di scaling di tingkat egg group tadi, itu biddingnya kita perbesar atau perkecil. Nah, kalau di iklannya itu scaling down. Kalau yang performanya jelek, kita pause, kita jeda. Nah, kalau di seperti ini, di demografi, ini penyesuaian bid namanya. Jadi, bidnya itu mau ditingkatkan, apakah mau dikurangi. Misalnya ini kan performanya bagus, kita tingkatkan menjadi 50% misalnya kan. Simpan. Terus kita lihat yang performanya jelek. Nah, ini yang perempuan ad groupnya modifier pencocokan luas 0 konversi. Kita apakah mau di penyesuaian bidnya dikurangi? Misalnya saya kurangi saja 80% gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, terus di sini ada juga perempuan di ad group exact, ini konversinya 0. Misal saya kecualikan aja. Itu bisa dikecualikan juga. Bisa kecualikan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, gender perempuan di grup iklan exact ini tidak akan ditarget oleh Google karena dikecualikan. Nah, kalau ini masih ditarget, walaupun 0 konversi ini dia masih ditarget, cuman penyesuaian biddingnya atau biddingnya itu dikurangi gitu. Jadi Google akan jarang-jarang menampilkan iklan kita ke gender perempuan di grup iklan pencocokan luas modifier ini gitu. Nah, kalau ini ditingkatkan 50% penyesuaian bidnya, maka Google akan mencoba untuk menaikkan iklan lebih sering ke laki-laki di grup pencocokan luas modifier. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kita bisa mengetahui kalau ternyata orang-orang yang mencari jasa jual website itu kebanyakan laki-laki gitu. Nah, sama dengan ini, misal kita masuk grup iklan. Nah, ini saya bisa tahu ternyata pencocokan yang paling efektif itu adalah pencocokan luas modifier, gitu kan, yang sangat cocok di saya gitu kan. Oke, kita masuk ke semua kampanye, klik ini. Nah, untuk traffic display itu sama kayak kampanye search. Cara scalingnya seperti tadi, seperti yang saya lakukan itu sama aja. Misal kita klik, nah ini kan di sini nih. Nah, nanti Anda bisa men-scaling dari mulai iklannya, kata kuncinya, audiens, demografi, penempatan, jadwal, lokasi, topik gitu ya. Oke, nah itu cara scaling dari kampanye search dan display. Nah, ini saya akan tunjukkan untuk YouTube. Karena saya tidak beriklan di YouTube, jadi scaling YouTube ini saya mengambil data punya teman saya ya. Sama dengan di scaling search dan display, kita bisa melakukan scaling di tingkat grup iklan, kata kunci, audiens, demografi, topik, penempatan untuk iklan YouTube ini atau di kampanye YouTube ya. Oke. Nah, ini adalah indikator-indikator yang teman saya gunakan di sini. Di sini bedanya kalau di display itu atau di search itu CPC. Nah, kalau di YouTube namanya CPV ya. Jadi
cost per view namanya. Kalau di display atau search PC adalah cost per click. Dan ini ada video yang diputar hingga ya. Di sini ada 25% sampai 100%. Nah, ini kalau 100% ini adalah orang-orang yang melihat iklan videonya sampai habis sampai selesai. Nah, kalau 25% ya berarti ya dia cuma lihat video iklannya cuma lihat 25% berarti. Nah, di sini ada yang 25% ini ada 47,13% orang yang melihatnya ya. Terus yang 100% ini cuman 12,70% yang melihatnya. Jadi yang melihat 100% itu sedikit ya, cuma 12%. Yang melihat videonya sampai selesai cuma 12,70%. Ya wajar karena namanya juga iklan kan, kalau orang yang lihat YouTube pasti cepat-cepat pengen lewat iklan gitu. Berarti orang yang masuk ke 12,70% ini adalah orang-orang yang benar-benar interest gitu. Dan ini adalah penayangannya, rasio tontonan, nah ini adalah tayangan. Oke. Nah, sekarang mungkin ada kasus dari Anda ketika iklan Anda jalan gitu kan. Sudah jalan, misal seminggu, 2 minggu, tiba-tiba Anda ingin mengubah anggaran gitu kan. Itu gimana caranya? Terus misalnya Anda ingin mengubah biddingnya gitu. Itu caranya gimana? Nah, ini akan saya coba praktekkan. Misal kita mau mengubah anggaran untuk search ya, untuk kampanye search. Nanti kita masuk ke semua kampanye. Di sini kita klik kampanye ini, lalu selengkapnya edit setelan. Nah, ini ada anggaran, kita klik ini. Nah, di sini masukkan anggarannya berapa gitu ya, apakah mau ditingkatkan, apakah mau diturunkan gitu. Nah, ini di sini kalau misalnya Anda mau merubah bidding, klik ini. Anda mau bahas strategi bidding misalnya yang dari tadinya CPC manual menjadi bidding otomatis ya, ada bisa gitu. Juga tanggal mulai, tanggal akhir, lokasi, bahasa dan lain-lain ada di sini ya. Jaringan juga. Oke, sekarang kalau mengubah bidding ya, kalau mengubah bidding berarti kita masuk ke grup iklan. Nah, di sini ini kita rubah, edit. Nah, ya kan? Biddingnya mau berapa per kliknya gitu. Nah, masukkan di sini. Nah, misalnya kalau Anda mau mengedit jadwal iklan, klik aja jadwal iklan, atau mau menambah lokasi, diklik aja di lokasi ini, misal lokasi. Nah, karena ini saya targetnya seluruh Indonesia, kalau Anda mau tambah, klik aja yang ini, lokasi. Nah, gitu ya, nanti masukkan lokasi yang ditargetkan. Sama dengan yang audien juga, kalau mau tambah audien, klik audien. Mau tambah demografi atau setting demografi, klik demografi ya, atau tambah kata kunci, klik di kata kunci. Oke, gitu ya. Saya rasa ini sudah cukup. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa bertanya kepada tim kami melalui WhatsApp atau email ya. Oke.